Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Tuhan Allah begitu besar dan begitu mengasihi kami. Bapa, pagi hari ini sebentar kami yang lemah, kami yang terbatas, kami yang datang dengan segala ketidakberdayaan kami. Kami datang Bapa, meminta agar terang kebenaran firman-Mu yang berbicara kepada setiap kami. Buka hati kami Tuhan, buka pandangan kami, buka pikiran kami, agar kedalaman kebenaran firman Tuhanlah yang menggugah hati setiap kami, yang menggerakkan hidup kami, jadi sarana bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita sudah memasuki minggu kelima dari masa Prapaskah dan kebenaran firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 22 ayat yang pertama sampai ke-6. Akan ada pembacaan firman Tuhan, saudara yang punya Alkitab bisa membukanya atau bisa mengikuti dari layar di depan saudara. Pembacaan firman terambil dari Lukas 22 ayat 1 sampai 6. Lukas 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca sebuah buku, sebuah cerita, atau menonton film, apa kira-kira yang membuat sebuah film atau kisah itu menarik? Mungkin kita berpikir, oh jalan ceritanya harus bagus. Tapi selain itu saudara, bagus atau tidaknya sebuah film, itu juga sangat tergantung dari sebagus apa peran sang protagonis dan antagonisnya. Atau dalam bahasa sehari-hari, kita itu cenderung lebih bersimpati kepada protagonisnya atau orang baiknya, dan kita membenci antagonisnya atau orang jahatnya. Nah, nggak tahu ya kalau Bapak Ibu mungkin nonton Korea drama, kalau ngelihat karakternya begitu jahat kita sebel gitu. Istri saya kalau nonton Korea drama ada karakter orang jahatnya, dia aduh sebel, pengen ditekan-tekan gitu ya layarnya. Tapi saudara sekalian, kadang-kadang ada kisah tertentu yang membuat kita juga bisa bersimpati dengan sang antagonisnya atau orang jahatnya. Mungkin karena kita bisa memaklumi, kita bisa memahami aspek kemanusiaan mereka. Mungkin kita berpikir pada dasarnya mereka tidak begitu jahat. Mungkin mereka hanyalah korban dari situasi. Tapi saudara, tahukah kita ada satu tipe karakter antagonis dalam sebuah cerita, sebuah kisah yang biasanya sangat dibenci oleh orang-orang. Orang seperti apa? Sang pengkhianat. Di dalam lubuk hati kita yang terdalam sebagai manusia, kita merasa ada yang tidak benar ketika seseorang itu tidak setia. Khususnya mereka yang berpindah dari satu kubu ke kubu yang lain demi keuntungan mereka sendiri. Nah Bapak Ibu, pandangan inilah yang seringkali membentuk pikiran kita ketika kita datang kepada Alkitab
dan mendengar nama Yudas Iskariot. Kita saking gak sukanya, banyak orang tua Kristen enggan menamai anak mereka Yudas. Padahal tidak ada yang salah dengan nama Yudas itu, karena identik dengan Yudas Iskariot. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Yudas begitu dibenci? Siapa sebenarnya Yudas Iskariot ini? Ketika kita datang ke Injil Lukas, kita tidak banyak menemukan detailnya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa membantu kita. Kalau kita datang ke Lukas pasal ke-6, saya bisa lihat di layar, ketika Lukas mulai pertama kali memperkenalkan ke-12 murid, menarik di sini, ketika, perhatikan, Yudas pertama kali dikenalkan, Lukas langsung menekankan bahwa ia kemudian akan menjadi pengkhianat. Murid-murid yang lain tidak diberikan penjelasan tambahan, tapi ketika datang kepada Yudas, Lukas menulis, ia kemudian akan menjadi pengkhianat. Nah, sebagai pembaca, ketika kita datang ke Lukas 6, kita mulai berpikir-pikir, wah, ada apa ini? Nah, ketika kita sampai ke perikop Alkitab yang baru saja kita tadi baca, kita bisa mulai melihat dengan jelas apa yang dimaksud oleh Lukas di sana. Bapak Ibu, sebelum kita melihat lebih detail 6 ayat ini, sedikit konteks di sekitar pasal 22 akan membantu kita. Selama beberapa minggu terakhir di bulan Prapaskah, kita telah mengikuti perjalanan Yesus masuk ke Yerusalem yang dimulai dari pasal ke-19. Di sana Yesus melakukan dan mengajarkan banyak hal. Dia juga menentang banyak perilaku dan ajaran dari para pemuka agama di Yerusalem. Khususnya imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Secara popularitas Yesus di mata masyarakat Yerusalem itu begitu meningkat, dia populer, dia viral. Tapi di saat yang sama, kebencian para pemuka agama terhadap Yesus juga semakin meningkat. Sejak kehadiran pribadi bernama Yesus di Yerusalem, beberapa kali dicatat, saudara perhatikan di pasal 19 dan 20, dikatakan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Mereka berusaha untuk menangkap dia. Dan sekali lagi paling jelas kita temukan di awal perikop firman Tuhan yang baru saja kita baca, dari Lukas 22 ayat 1 dan 2, dikatakan mereka ingin membunuh Yesus. Saya bacakan sekali lagi ayat 1. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Sebab mereka takut kepada banyak orang. Saudara, dicatat di sini Paskah sudah dekat. Apa signifikansinya, saudara? Di Perjanjian Lama, Paskah adalah satu festival besar yang diadakan setiap tahunnya dan berlangsung selama 1 minggu perayaannya. Untuk mengingat kebebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Melalui peristiwa apa? Peristiwa yang sangat mengerikan dan tragis, yaitu kematian anak-anak sulung bangsa Israel, bangsa Mesir. Dan Lukas mencatat bagian ini supaya kita melihat satu hal yang sangat ironis. Di saat dimana sebagai orang Yahudi, orang Israel seharusnya bersyukur mereka dibebaskan dari kematian, malah para pemuka agama berkomplotan, memikirkan bagaimana kita bisa membunuh Yesus. Ironis sekali. Cuman mereka menemukan satu kendala, satu masalah besar. Di ayat kedua dikatakan, Yesus itu populer. Dia disukai oleh banyak orang. Dan para pemuka agama itu takut mencoreng muka mereka. Takut reputasi mereka yang bersih menjadi kotor. Mereka berpikir keras bagaimana caranya kita bisa menjebak dan menangkap Yesus. Dan akhirnya saudara, mereka menemukan solusinya di dalam pribadi seorang Yudas Iskariot, murid Yesus sendiri. Nah saudara, apa yang terjadi dengan Yudas? Dari seorang murid menjadi seorang pengkhianat.
Melalui beberapa ayat di depan saudara, saya mengajak kita untuk melihat 3 hal singkat apa yang Yudas lakukan. Sebelum saya mengajak kita merefleksikan apa implikasinya terhadap kehidupan kita sekarang. Yang pertama dari ayat ketiga A, Yudas memilih untuk berpihak pada iblis, bukan pada Yesus. Perhatikan di ayat 3 dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Saudara, iblis di Injil Lukas itu muncul pertama kalinya di mana? Ketika Yesus dicobai di padang gurun, di pasal keempat. Nah setelah itu iblis tidak banyak disebutkan beraktivitas di Injil Lukas. Di 4:13 perhatikan di sana dikatakan, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Lukas 4 ayat 13. Kapan waktu yang baik? Di pasal 22 ini. Di ayat ketiga dikatakan iblis muncul kembali. Nah saudara membaca bagian ini mungkin kita merasa Yudas itu seperti korban. Mungkin dia tiba-tiba berubah pikiran karena dia dirasuki oleh iblis dan dia lepas kendali. Benarkah itu saudara? Sepertinya tidak. Kalau kita baca di Yohanes 12 ayat 6, di sana dikatakan bahwa Yudas memiliki kebiasaan sejak dulu ia suka mencuri uang kas Yesus dan para murid. Diam-diam menikmati uang tambahan dari kas Yesus dan para murid. Jadi frasa masuklah iblis ini lebih seperti menyatakan bahwa Yudas itu membuka dirinya. Dia menyerahkan dirinya kepada rencana iblis. Di Injil Yohanes, Yesus juga menekankan bahwa iblis itu adalah bapa dari semua pendusta dan penipu. Sama seperti senjata yang dipakai kepada manusia pertama, Adam dan Hawa, dengan segala tipu muslihat dan godaannya, iblis juga berbicara kepada hati dan pikiran Yudas untuk berpihak padanya, bukan kepada Yesus, gurunya. Dan kalau kita perhatikan saudara, di akhir Lukas 22 ayat 21 sampai 22 di sana di perjamuan Paskah, Yesus sebenarnya memberikan kesempatan sekali lagi kepada Yudas untuk mengaku, untuk bertobat. Tapi apa yang Yudas lakukan? Ia memilih untuk diam dan melanjutkan rencananya. Karena Yudas telah memilih untuk berpihak pada iblis. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berhenti sejenak dan merefleksikan kisah ini, bukankah ini juga sebuah peringatan kepada setiap kita? Tanyakan pada diri kita, bagaimana selama ini kita bersikap kepada dosa dan segala godaannya? Apakah kita meladeni atau kita menolak jalan dosa itu? Sebagai umat Tuhan, Alkitab selalu memberikan suatu gambaran yang realistis tentang kehidupan orang Kristen. Tuhan berjanji akan memelihara kita. Tapi di saat yang sama Alkitab tidak berhenti memberikan peringatan kepada kita. Sebagai orang Kristen memang kita tidak perlu takut atas kuasa dosa. Tapi di saat yang sama kita harus berjaga-jaga. Saudara, jangan bermain-main dengan dosa. Berlarilah dari dosa, kata Rasul Paulus. Saudara, kita masih hidup di dalam dunia di mana iblis masih bekerja keras di tengah-tengah setiap kita untuk menarik umat Tuhan jauh daripadanya. Saudara, jangan berikan kesempatan kepada iblis sekecil apapun itu untuk bekerja di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Benih dosa yang kecil itu, apabila terus-menerus kita pupuk di dalam diri kita, kita sirami, itu akan tumbuh seperti sel kanker di dalam diri kita, yang pelan-pelan akan menggerogoti hidup kita. Saudara sekalian, Rasul Paulus di surat Efesus berkata, kita berada di dalam peperangan rohani. Dan oleh karena itu, jangan lengah
berjaga-jagalah. Jangan seperti Yudas yang membuka dirinya pada iblis dan bukan pada Yesus. Hal kedua yang Yudas lakukan di bagian ayat 3b sampai 4. Perhatikan, Yudas memilih pujian manusia, bukan Tuhan. Di ayat 3b dikatakan bahwa Yudas adalah seorang dari ke-12 murid itu. Nah, mengapa Lukas sengaja mencatat bagian ini? Sekali lagi saudara, sebagai suatu peringatan kepada kita bahwa tidak semua orang yang terlihat dekat dengan Yesus adalah seorang murid yang sejati. Sebagai seorang murid, Yudas telah mengikuti Yesus selama beberapa tahun. Dia mendengar seluruh ajaran Yesus. Ia menyaksikan pelayanan Yesus yang luar biasa. Dia berpartisipasi di dalam misi pengabaran Injil. Bahkan dia melakukan mukjizat-mukjizat di dalam nama Yesus. Saudara sekalian, ketika kita menilai kerohanian seseorang, seringkali kita menilainya dari apa yang tampak di depan mata kita. Oh, dia pelayanannya bagus. Dia giat ke gereja. Dia bahkan membawa orang ke gereja, percaya. Dia berhasil, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti dia sangat setia. Apakah benar saudara? Belum tentu. Kisah tragis Yudas mengajarkan kepada kita bahwa kedekatan seseorang yang tampak dari depan itu tidak menjamin kesetiaan mereka. Tapi kesetiaan yang sejati itu datang dari orientasi hati, diri, pikiran yang mungkin tidak kelihatan dari depan. Saudara, apabila kita jujur dan tanyakan pada diri sendiri, ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita melayani, siapa yang kita cari? Pujian siapa yang kita cari? Pujian manusia atau pujian Tuhan? Disinilah kita menemukan kegagalan Yudas yang kedua. Yang memilih pujian manusia dan bukan Tuhan. Saudara perhatikan ayat 4 dan 5. Saya akan bacakan. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah. Para kepala ya, banyak kepalanya. Dan berunding dengan mereka, orang-orang penting. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Dia memberikan blueprintnya, rencana besarnya. Bagaimana dia bisa menjual Yesus. Dan perhatikan ayat kelima. Apa respon para petinggi-petinggi ini? Mereka sangat gembira. Akhirnya dalam pikiran mereka, kita menemukan sang hero yang telah kita nantikan, Yudas. Orang yang paling tepat untuk bisa menjebak Yesus. Orang dalam yang mengerti semuanya. Dan kalau terjadi apa-apa, kita bisa cuci tangan dan membiarkan Yudas yang menjadi kambing hitamnya. Setelah kisah tragis ini, kita melihat bagaimana Yudas memilih untuk mendapatkan pujian dan penerimaan dari manusia dengan menggantikan Yesus, menyerahkan Yesus sebagai gantinya. Nah, saudara sekalian, di pagi hari ini, izinkan saya bertanya sekali lagi. Bagaimana dengan kita? Setelah di tengah kehidupan iman, pelayanan kita, siapa yang kita cari dan siapa yang kita layani? Tuhan atau manusia? Setelah kita perhatikan hal ketiga yang Yudas lakukan, Yudas memilih imbalan dunia ini daripada Tuhan. Saya bacakan dari ayat kelima. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Soal di bagian terakhir ini dikatakan bahwa para pemuka agama setuju. Mereka bergembira dan setuju memberikan Yudas suatu imbalan atas jasanya yang luar biasa. Tidak dicatat di sini berapa jumlahnya, tapi dia diberikan cash ya.
api dari Injil Matius kita tahu kalau jumlahnya sekitar 30 keping perak. Nah saudara, tahukah kita berapa kira-kira jumlah nominalnya 30 keping perak itu? Kalau kita rupiahkan sekarang, angkanya sekitar 5 sampai 10 juta rupiah. Angka yang begitu kecil, mengingat siapa pribadi Yesus yang ia jual. Setelah kita mungkin berpikir, mengapa Yudas memilih jalan ini? Secara logika itu pun tidak masuk akal. Mengapa Yudas bisa begitu bodoh? Saudara sekalian, kalau kita berhenti dan merenung sejenak, bukankah seringkali begitu juga dengan godaan dosa dalam hidup kita? Di tengah kenikmatan yang ada di hadapan kita, mudah sekali bagi akal sehat kita untuk menjadi tumpul. Pandangan kita menjadi keruh, hati kita menjadi keras. Dan di momen itu, bagi Yudas, mengkhianati Yesus yang seharusnya ia kasihi, kelihatan sebagai sesuatu yang sangat worth it untuk dilakukan, walaupun hanya untuk 30 keping perak. Kenikmatan yang dia dapatkan, penerimaan dari orang-orang penting, imbalan yang dia dapatkan, menjadi sebuah tragedi yang akhirnya ia sesali sepanjang akhir hidupnya. Sekali lagi saudara sekalian, bagian ini menjadi peringatan bagi kita untuk jangan tertipu oleh godaan dosa. Imbalan kesenangan, harta, penerimaan dunia, kesuksesan, apapun juga itu yang datang dengan mengorbankan iman percaya kita, itu nggak worth it saudara. Tidak worth it dibandingkan dengan mengikuti jalan Tuhan yang mungkin terasa susah, mungkin terasa begitu panjang. Tapi apapun juga ingat saudara, itu nggak worth it. Pagi hari ini melalui 6 ayat singkat ini, kita telah melihat satu kisah yang begitu tragis di dalam Alkitab. Seorang murid yang awalnya begitu dekat pada Yesus, mengikuti Yesus kemana-mana, melihat, mengerti dan merasakan sendiri apa artinya dipanggil, dipilih dan dikasihi oleh Tuhan. Namun ia mengambil keputusan untuk meninggalkan Yesus, bahkan mengkhianati dia. Setelah di akhir renungan ini, izinkan saya bertanya. Bagaimana perasaan saudara ketika membaca kisah pengkhianatan Yudas? Mungkin ada dari sebagian kita yang berpikir, Yudas itu tidak tahu diri. Parah banget. Untung aku gak seperti Yudas ini. Aku setia. Tapi saudara, mungkin ada sebagian dari kita yang diam-diam kita merasa khawatir. Di dalam hati kita. Kita khawatir bagaimana kalau hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita. Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara kepada setiap dari kita. Baik kepada kita yang memandang rendah orang seperti Yudas, atau kepada kita yang merasa takut akan menjadi seperti Yudas. Pertama saudara, kepada kita yang merasa lebih hebat daripada Yudas, kita harus dengar ini. Perikop hari ini memperingatkan kepada kita bahwasanya sebenarnya kita tidaklah jauh berbeda dengan Yudas. Ada orang yang berkata, perbedaan utama antara seorang pendosa dan tidak, hanyalah satu diberikan kesempatan lebih, dan yang satu lagi tidak. Perikop hari ini mengingatkan kepada kita untuk berjaga-jaga atas tipu muslihat iblis di dalam kehidupan ini.
Saudara, apakah dosa yang selama ini kita pupuk terus di dalam diri kita, sekecil apapun itu? Saudara, Yudas dalam kisah ini membuka hatinya kepada iblis melalui cintanya kepada uang. Mungkin bukan itu masalah kita. Pintu dosa apa yang kita bukakan bagi iblis? Apakah keangkuhan kita? Apakah ketidakjujuran kita? Ketamakan kita? Dosa seksual? Dosa di dalam pikiran kita, apapun itu saudara, jangan abaikan. Berjaga-jagalah. Tuhan tidak melihat apa yang kita tampilkan di luar, tapi apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Dalam kehidupan kita ketika tidak ada orang yang bisa melihatnya. Tapi di sisi yang lain saudara, perikop hari ini juga berkata kepada kita. Kepada kita yang merasa khawatir bahwa kita akan menjadi seperti Yudas. Sadarkah kita saudara bahwa ada pengharapan di tengah kisah tragis dari bagian yang kita baca. Dan itulah pentingnya saudara, kita harus membaca Alkitab di dalam keseluruhan konteksnya. Kisah Yudas tidak mewakili seluruh kisah dari murid-murid Yesus. Di akhir dari Injil Lukas, pasal-pasal terakhir, perhatikan Lukas juga akan berfokus kepada satu murid lagi yang juga gagal untuk setia kepada Tuhan. Siapa itu? Petrus. Saudara, di tengah persamaan antara Petrus dan Yudas yang sama-sama gagal untuk setia kepada Tuhan, ada satu perbedaan besar di antara mereka. Yang satu gagal karena ketakutan dan keraguan yang nyata. Tapi yang satu lagi gagal karena kemantapan hati yang terus dipupuk untuk mengkhianati Yesus. Saudara, yang satu menemukan pengampunan dan keselamatan. Dan yang satu semakin menjauh meninggalkan Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa tahu murid seperti apakah kita? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Saudara, di tengah kegagalan kita untuk hidup setia mengikuti Yesus, apakah saudara benar-benar bergumul dan menyesali kegagalanmu? Atau saudara, kita diam-diam menikmati sukacita tersembunyi di dalam dosa kita. Tanyakan pada diri setiap kita. Saya yang mengaku percaya kepada Tuhan, apakah kita bisa merasakan anugerah Tuhan? Bahwa saya yang berdosa dan tidak layak ini telah diselamatkan oleh Tuhan. Atau selama ini kita menghidupi iman percaya kita sebagai suatu paksaan. Sebagai suatu hal yang kita pahit di dalamnya. Kita selalu berandai-andai, andaikan saya bukan orang Kristen. Saya seperti ini, saya seperti itu. Berjaga-jagalah saudara. Tuhan tidak menolak orang yang gagal atau ragu akan Dia. Tuhan Yesus mengasihi Petrus walaupun ia menyangkalnya 3 kali. Tuhan Yesus mengasihi Thomas walaupun ia ragu atas kebangkitannya. Karena Tuhan mau orang datang kepada Dia dengan hati yang terbuka. Yang Tuhan cari bukanlah orang yang telah sempurna dan tidak pernah melakukan dosa. Tapi yang Tuhan mau adalah orang yang mau datang dengan kerendahan hati untuk mau diubahkan oleh Tuhan. Yang datang kepada Tuhan mengakui kelemahan, keberdosaan dan kegagalan kita. Yang sadar kalau tanpa Tuhan sebenarnya saya tidak jauh berbeda dengan Yudas. Saudara, karena itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Yang menawarkan pertolongan, yang menawarkan keselamatan bagi kita manusia yang berdosa dan tidak layak ini. Yang tidak mampu untuk mengikuti Dia.
Yesus datang untuk mengubah hidup setiap kita. Dari sebuah kisah yang tragis, menjadi kesaksian hidup yang manis bagi Dia. Saudara, karena Kristuslah, dari satu kisah pengkhianatan Yudas, kita bisa menemukan begitu banyak kisah pengorbanan yang luar biasa di dalam Alkitab dan di sepanjang sejarah gereja sampai hari ini juga. Karena Kristuslah kita bisa menemukan orang-orang di sekitar kita yang memilih untuk meninggalkan jalan dosa dan segala kenyamanannya untuk mengikuti Yesus. Kita bisa menemukan orang-orang yang rela ditolak, dibenci, diolok-olok oleh keluarga mereka, kerabat mereka. Kenapa? Karena mereka mau setia mengikuti Yesus. Karena Kristuslah kita bisa menemukan orang-orang yang rela mengambil keputusan dalam hidupnya untuk mendedikasikan hidup mereka untuk Tuhan. Bahkan rela mati melayani Tuhan di tempat-tempat yang jauh dan asing dan berbahaya. Termasuk rekan-rekan yang akan kita doakan di siang hari ini. Karena Kristuslah setiap dari kita bisa menemukan pengharapan bahwa kita tidak perlu menjadi Yudas. Yesuslah yang memanggil kita dan Yesuslah yang akan menopang dan memampukan kita untuk berkata tidak pada dosa. Saudara, saya akan akhiri khotbah pagi hari ini dengan mengutip perkataan seorang misioneri di Ekuador bernama Jim Elliot. Ia berkata, orang yang rela melepaskan apa yang tidak bisa ia simpan, untuk menggenggam apa yang tidak bisa hilang, bukanlah orang yang bodoh. Dengarkan ini saudara, orang yang rela melepaskan apapun juga yang tidak bisa ia simpan, untuk menggenggam apa yang tidak bisa hilang, itu bukanlah orang yang bodoh. Jangan pilih jalan dunia ini. Apapun itu, genggam erat Yesus, karena Ia lebih berharga dari apapun juga di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa, di pagi hari ini kami ditegur sekali lagi. Ketika kami membaca kisah Yudas, salah seorang dari 12 murid yang memilih jalan iblis, memilih jalan dosa demi mendapatkan keuntungan semata, demi mendapatkan imbalan yang sementara. Kami diperhadapkan Tuhan dengan refleksi dari hidup setiap kami tanpa Engkau. Tapi kami bersyukur Bapa, karena Kristus datang bagi kami. Ia yang memanggil kami, Ia yang menopang kami, dan Ia yang akan menuntun kami kepada jalan kebenaran. Bapa, kami berdoa untuk setiap diri kami di siang hari ini. Jaga hati dan pikiran kami. Jauhkan kami dari godaan dosa. Dan arahkan pandangan kami mengikuti Yesus sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.